Kalau bagi saya Bang Refli, penjara selama kemarin itu adalah penjara yang lebih besar. Justru di luar ini penjara kecil. Maksudnya, ini menarik nih, filosofinya menarik. Ya, kenapa? Jadi kemarin justru penjara besar, di luar ini penjara kecil malah. Lebih kecil lagi di RH Channel. Oke, silakan. Menarik ini, silakan. Bang Refli katanya, kenapa kok Habib bilang di luar itu penjara kecil, di dalam penjara besar? Ya, itulah poinnya. Walaupun rasanya saya pernah mendengar itu dari Habib sendiri. Karena kalau di luar itu kita dibebankan, bukan terbebani ya, tetapi dibebankan dengan kita berdakwah, kita urus santri, urusan keluarga, anak, istri, urusan umat, kita berdakwah sana kemari keliling, sehingga waktu dengan Allah itu sedikit. Bukan berarti ya kita tetap melaksanakan kewajiban, tapi kita memiliki waktu sedikit untuk bermesraan dengan Allah. Nah, dalam penjara kita tidak dibebankan dengan urusan apapun. Justru dengan di penjara kemarin itu waktu kita lebih banyak bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak kita beristirahat. Ya, jadi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, contoh selama di Polda Jabar, saya masuk ke Islam itu ada 8 orang. 8 orang tahanan ya? 8 orang tahanan. Terus di Lapas Cibinong ada 4. Terus di Lapas Cibinong itu ada napiter 3 yang saya kembalikan ke NKRI. Napiter itu napi teroris. Napi teroris. Kemudian di Lapas Nusa Kambangan 1 masuk Islam. Padahal Habib berapa hari itu di sana? Cuma Nusa Kambangan 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan. Terus di Gunung Sindur ada beberapa juga masuk Islam, tapi kebanyakan warga asing, luar negeri. Oh, di Gunung Sindur? Di Gunung Sindur ada yang masuk Islam. Berapa orang? Ada satu dua lah. Warga asingnya? Warga asing. Yang non asing? Yang non asing Gunung Sindur nggak ada. Nggak ada. Ya, ini 212 itu adalah salah satu sejarah yang dimana di situ berkumpul bahkan bukan hanya umat Islam saja, seluruh agama, seluruh suku, semuanya berkumpul di situ. Bahkan dari Islam pun yang berbeda mazhabnya pun berkumpul di situ. Ya, ini itu suatu momen yang begitu luar biasa yang merupakan bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sehingga momen-momen seperti itu ya kita kenang. Makanya saya serukan khususnya umat Islam dan saudara-saudara kita dari agama-agama yang lain ya untuk memperkuat ukhuwah kita. Sebagaimana yang sering saya bilang, kita yang Muslim disatukan dengan agama, adapun yang Nasrani, yang Buddha, yang Hindu, walaupun kita bukan satu agama, kita disatukan dengan satu kedaulatan, satu kesatuan, satu bangsa, satu negara, satu bendera, satu tanah air. Apa itu? Indonesia. Jadi jaminannya adalah sobat Eros sekalian, reuni 212 tidak perlu dikhawatirkan ya. Super damai kata panitia. Tadi saya membacakan kegiatannya, katanya super damai gitu ya. Saya agak bingung juga mau nanya ya, tetapi apa perasaan Habib Bahar setelah bebas, setelah lepas ya dari katakanlah lembaga pemasyarakatan? Ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kalau saya orangnya dalam keadaan apapun, situasi apapun, selalu bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah itu bukan hanya di waktu senang saja, bukan hanya ketika diberi nikmat saja. Bahkan dalam keadaan apapun, diberi apapun, tetap kita harus bersyukur kepada Allah. Bahkan sampai ulama berkata kita harus bersyukur karena menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Sampai segitu. Jadi orang-orang banyak bin Smith di penjara, Bahar bin Smith di penjara. Kalau bagi saya Bang Refli, penjara selama kemarin itu adalah penjara yang lebih besar. Justru di luar ini penjara kecil. Maksudnya, ini menarik nih, filosofinya menarik. Ya, kenapa? Jadi kemarin justru penjara besar, di luar ini penjara kecil malah. Lebih kecil lagi di RH Channel. Oke, silakan. Menarik ini, silakan. Bang Refli katanya, kenapa kok Habib bilang di luar itu penjara kecil, di dalam penjara besar? Ya, itulah poinnya. Walaupun rasanya saya pernah mendengar itu dari Habib sendiri. Karena kalau di luar itu kita dibebankan, bukan terbebani ya, tetapi dibebankan dengan kita berdakwah, kita urus santri,
urusan keluarga, anak, istri, urusan umat, kita berdakwah sana kemari keliling, sehingga waktu dengan Allah itu sedikit. Bukan berarti ya kita tetap melaksanakan kewajiban, tapi kita memiliki waktu sedikit untuk bermesraan dengan Allah. Nah, dalam penjara kita tidak dibebankan dengan urusan apapun. Justru dengan di penjara kemarin itu waktu kita lebih banyak bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak kita beristirahat. Ya, jadi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang spektakuler misalnya, ya tanpa harus bermaksud ria ya, yang spektakuler yang menurut Habib yang sempat Habib lakukan, yang barangkali kalau di luar nggak terpikir bisa melakukannya. Yakni ya ada beberapa hal-hal yang ketika di luar tidak saya lakukan, itu saya lakukan dalam penjara. Misalnya? Nah ini misalnya, ini nanti kita dibilang ujub, dibilang takabur nanti. Ya tapi kan untuk RH Channel kan penting juga untuk refleksi lah paling tidak. Ya ini tahdus bin ni'mah. Alhamdulillah, contoh selama di Polda Jabar, ya. Saya masuk ke Islam itu ada 8 orang. 8 orang tahanan ya? 8 orang tahanan. Okay. Terus di Lapas Cibinong ada 4. Okay. Terus di Lapas Cibinong itu ada napiter 3 yang saya kembalikan ke NKRI. Napiter itu napi teroris? Napi teroris. Oke. Okay. Kemudian di Lapas Nusa Kambangan 1 masuk Islam. Padahal Habib berapa hari itu di sana? Cuma Nusa Kambangan 2 bulan. Oh 2 bulan, oke. 2 bulan. Terus di Gunung Sindur ada beberapa juga yang masuk Islam. Tapi kebanyakan warga asing, luar negeri. Oh di Gunung Sindur? Di Gunung Sindur ada yang masuk Islam. Berapa orang? Ada kira-kira? Satu dua lah. Warga asingnya? Warga asing. Yang non asing? Yang non asing Gunung Sindur nggak ada. Nggak ada. Oke. Itu terus kemudian ngarang kitab. Ngarang kitab apa? Di luar saya nggak sempat ngarang kitab. Dalam penjara saya ngarang kitab, judulnya Durarul Bahar. Durarul Bahar itu apa? Durarul Bahar fima an yustahsanu an yulkiyahul khatib alal mimbar. Bukan sesama biskota dilarang saling mendahului. Itu yakni kitab khusus buat khutbah. Oke. Kitab khusus buat para penceramah itu. Di situ berisi dalil-dalil. Yang ini dalil-dalil, di situ ada adillatuhu minal Quran. Dalil-dalil dari Quran. Contoh maulid, dalil-dalil Qurannya apa? Adillatuhu minal ahadis, dalil hadisnya apa? Aqwalul ulama, perkataan ulama, pendapat ulama tentang maulid itu apa? Nah, di situ ada bab maulid, ada bab tahlil, ada bab haul, yakni acara-acara yang pada umum. Berapa topik kira-kira yang sempat dibuat? Kalau Durarul Bahar itu panjang, karena di situ saya bahas lengkap sampai syair-syair yang berkaitan, sejarah yang berkaitan dengan bab tersebut. Satu bab itu bisa ada berapa? Ya, maksudnya 30 lembar. Misalnya tematiknya ini tematik tentang maulid, kemudian tentang tahlil, tentang macam-macam itu. Itu berapa topik? Idul Adha juga mungkin, Idul Fitri juga enggak? Umum, para penceramah yang sering hadir di acara seperti khitanan, walimatul urus, acara nikahan. Di situ saya taruh dalil-dalilnya apa yang harus dibahas ketika acara khitan. Contoh acara khitan, hadisnya ikhtatan Ibrahimah, wa huwa ibnu thamanina sanatan fakhtatan bil gudum. Nah, contohnya gitu. Yang pertama kali dikhitan itu Nabi Ibrahim. Beliau dikhitan pada umur 80 tahun. Beliau dikhitan dengan kapak. Yakni yang jarang-jarang para ulama-ulama, para penceramah tahu. Jadi pertama kali yang dikhitan itu Nabi Ibrahim. Nabiullah Ibrahim. Tapi isyarat khitan itu udah dari zaman Nabi Adam. Ketika Allah turunkan Nabiullah Adam, itu Allah turunkan dari sorga. Nabi Adam selama 450 tahun Allah belum terima taubatnya. Sampai beliau di Mekah baru Allah terima taubatnya. Nabi Adam. Nah, beliau bernazar selama itu. Beliau bernazar. Nabi Adam hampir 1000 tahun ya. Ya, beliau bernazar kalau Allah terima taubatnya, beliau akan mengorbankan sebagian anggota tubuhnya untuk Allah. Nah, ketika Allah terima, Allah bilang, bayar kau punya nazar, yaitu potong kau punya kulfah. Kulfah itu ujung daripada kemaluan laki-laki. Iya. Jadi isyarat khitan itu udah ada di zaman Nabi Adam. Tapi yang pertama dia khitan Nabi Allah Ibrahim. Itu hadis. Terus banyak lagi tentang ini yang jarang diketahui oleh para. Sebab banyak juga kan istilah sekata kalau saya bilang Ustadz instan lah, Ustadz Indomie digodok 15 menit jadi, sehingga banyak yang bikin sesat gitu ya. Ini memberi, tidak ada marojinya, tidak ada sandarannya kepada kitab apa, sandaran itu kitab apa gitu. Kalau karena saya
orang hukum memang agak paham yang begini. Jadi kalau kita mau ngomong sesuatu, Anda dasarnya apa? Dasar hukumnya apa? Kira-kira begitu ya. Jadi Iya, contoh seperti yang bilang cadar itu budaya Arab. Saya bantah, bukan budaya Arab, kata saya budaya Arab. Kitabnya apa? Ada di kitab An-Nida li Jinsil Latif, itu maroji'nya. Sandarannya ada di kitab An-Nida li Jinsil Latif. Karena dalam kitab tersebut dikatakan wanita Arab itu sebelum ada Rasulullah SAW, ada Nabi Muhammad, mereka suka tabarruj, suka dandan, suka berdandan, bahkan madah ini idza mudiha, ketika mereka dipuji dengan kecantikan mereka akan memberikan uang kepada orang yang memuji itu. Jadi tidak ada cadar itu kecuali syariat daripada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi cadar itu bukan budaya Arab. Kalau mau bilang cadar budaya, berarti makan tangan kanan budaya Arab dong. Iya, Nabi Muhammad SAW sebelum beliau jadi Nabi, orang Arab udah makan pakai tangan kanan. Logikanya kan begitu. Oke. Jadi ada maroji'nya. Habib kapan menjenguk Habib Rizik katanya di Bareskrim Mabes? Ini ada pertanyaan itu, Bib. Kemarin sempat mau besuk beliau, cuma nggak jadi. Insya Allah secepatnya bakal besuk beliau. Ada yang memang mengucapkan salam dari Lampung, Bung RH, tolong sampaikan salam hormat saya dari Lampung buat Habib Bahar. Habib Bahar love tanda love. Oh ya, salam buat jamaah Lampung. Nah, ini semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pertanyaan ya, Pak. Tanyakan tanggapan beliau tentang Habib Kribu, nggak paham saya ini. Habib Kribu itu siapa? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak ngerti Habib Kribu. Kemudian rata-rata bertanya. Ada juga yang bertanya reuni 212 hadir apa enggak, Bib? Tadi wallahu alam ya, tadi jawabannya. Oke, kemudian. Tapi saya menyerukan untuk hadir. Oke, menyerukan untuk hadir ya. Menyerukan untuk hadir. Silakan, Bib. Mungkin kalau Habib mau menyerukan untuk hadir ke sobat RH sekalian. Ya, ini 212 itu adalah salah satu sejarah yang dimana di situ berkumpul, bahkan bukan hanya umat Islam saja, seluruh agama, seluruh suku, semuanya berkumpul di situ. Bahkan dari Islam pun yang berbeda mazhabnya pun berkumpul di situ. Ya, ini itu suatu momen yang begitu luar biasa, yang merupakan bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sehingga momen-momen seperti itu ya kita kenang. Makanya saya serukan khususnya umat Islam dan saudara-saudara kita dari agama-agama yang lain ya, untuk memperkuat ukhuwah kita. Sebagaimana yang sering saya bilang, kita yang Muslim disatukan dengan agama, adapun yang Nasrani, yang Buddha, yang Hindu, walaupun kita bukan satu agama, kita disatukan dengan satu kedaulatan, satu kesatuan, satu bangsa, satu negara, satu bendera, satu tanah air. Apa itu? Indonesia. Jadi jaminannya adalah sobat RH sekalian, reuni 212 tidak perlu dikhawatirkan ya. Super damai kata panitia. Tadi saya membacakan kegiatannya, katanya super damai gitu ya.